Pemirsa, ajang Indonesia Badminton Festival 2021 adalah rangkaian 3 turnamen bulu tangkis dunia terakhir pada tahun ini yang dihelat di Indonesia. 3 turnamen tersebut adalah Indonesia Master, Indonesia Open, dan BWF World Tour Final. Dalam perhelatan tersebut digelar dengan menggunakan sistem bubble area atau gelembung. Tujuannya adalah guna mencegah penularan serta penyebaran COVID-19. Pengertian dari bubble area sendiri merupakan tempat tertutup di mana para partisan yang terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, panitia, media, serta pendukung lain dalam lokasi yang sama selama ajang tersebut dihelat. Ya, namun penerapan sistem bubble di ajang bulu tangkis bergengsi Indonesia menimbulkan kekecewaan bagi penggemar badminton yang ingin menyaksikan dan juga merasakan keseruan para idolanya. Pemirsa, setelah menjalani Indonesia Masters 2021, para atlet dan ofisial yang terlibat mengunjungi Pure Uluwatu di Badung, Bali. Selain menikmati panorama, mereka juga disuguhkan tari kecak dengan epos Ramasita. Setelah selesai bertanding di ajang Indonesia Masters 2021, sejumlah atlet dan ofisial yang terlibat mengunjungi Pura Uluwatu, Badung, Bali. Diselenggarakan dengan sistem bubble yang ketat, mereka menikmati pesona alam tebing Uluwatu yang tersohor, mulai dari menikmati desiran ombak yang menyapu batu karang, hingga bersuah foto jelang matahari terbenam. Mereka disuguhi tarian kecak dengan epos Rama dan Sinta. Selain menikmati suasana sakral khas Bali, dengan penampilan ini para atlet dan ofisial pun merasa terhibur dalam rehat sejenak mereka. Well, yeah, I think I've always heard about Bali. Like a lot of my friends have come to Bali, and it's the first time I've coming to Bali, and I'm really in love with this place. I think even the function that we had today, the depiction of Ramayana. As Indians, we all know what the Ramayana is, and to see it in Bali, which is in their own culture, I think it's really beautiful, and I'm happy to be here. Yeah, I think I was a little bit unsure whether to come or not because obviously we have to prepare the best that we possibly can. But actually I think it's been such a great experience, and I just feel like really grateful to be here. And actually I think it will be a positive for my match actually, because I've really enjoyed my evening, and yeah, I'm excited to play tomorrow. Usai berlaga di Indonesia Masters 2021, para atlet ini nantinya akan kembali bertanding di lapangan Indonesia Badminton Festival. Indonesia Open 2021 akan menjadi turnamen berikutnya yang akan digelar dalam pekan kedua festival bergengsi ini. Dari Badung, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana situasi terkini di gelaran Indonesia Open 2021? Dan saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Bayu Pradana di sana. Bayu, bagaimana sebenarnya situasi terkini di sana saat ini? Iya, Irma dan Ajat, salam olahraga. Sedikitnya ada 6 wakil Indonesia yang hari ini bertanding di babak perempat final dan berusaha untuk membawa Indonesia ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal. Sementara baru saja ini selesai, yaitu pertandingan dari The Minions yang melawan Ong dan Theo dari Malaysia. Dimana kalau kita saksikan tadi The Minions ini sempat tertinggal di game kedua, di mana di game pertama, maksud kami tertinggal di game pertama, di mana di game pertama Minions ini hanya mampu untuk mencetak angka yaitu 14. Sedangkan Ong dan Theo ini berhasil di angka 21. Sementara di babak kedua atau di game kedua, sebaliknya The Minions ini kembali membalaskan dendamnya dengan menunjukkan performanya, di mana akhirnya memimpin di skor 2-1 dan hanya meninggalkan Ong dan Theo di skor 14. Sementara tadi juga di rubber game atau game ketiga, tadi Ong dan Theo dan juga The Minions ini saling kejar-mengejar. Dan sebelumnya tadi Irma dan juga Ajat, ada mixed double atau ganda campuran Indonesia yang juga tadi sudah bertanding, yaitu Gloria Immanuel Wijaya bersama dengan Hafiz Faizal yang melawan musuhnya dari Denmark, yaitu Mathias Christiansen dan juga Alexandra Boy. Namun sayang, perjuangan dari Gloria dan juga Hafiz ini harus terhenti hanya di babak perempat final. Sementara itu tadi juga ada dari ganda putri, yaitu gold medalist dari Olimpik Tokyo kemarin, yaitu ada Gracia Poli dan juga
Apriani Rahayu yang melawan Mayu Matsumoto dan juga Ayako Sakuramoto, di mana tadi Gracia dan juga Apriani bisa membuktikan performanya yang memang sangat konsisten dan akhirnya ini bisa membawa Indonesia ke babak berikutnya, yaitu babak semifinal. Irma dan Ajat. Bayu, bagaimana sebetulnya atmosfer dari pertandingan Indonesia Open 2021 yang Anda bisa rasakan sendiri, karena kita tahu ini digelar di tengah penyebaran pandemi COVID-19, ada protokol kesehatan yang sama-sama harus disiplin dilakukan oleh semua pihak. Ya, Ajat dan Irma, memang untuk diselenggarakannya Indonesia Badminton Festival ini memang berbeda dari sebelum-sebelumnya, di mana Irma dan Ajat untuk penyelenggaraan rangkaian Indonesia Badminton Festival ini diselenggarakan dengan sistem bubble. Ini artinya semua yang terlibat termasuk kami awak media ini harus mematuhi yaitu aturan bubble atau tidak boleh keluar kemana-mana, dan juga begitupun dari pihak luar yang tidak boleh masuk ke area bubble yang memang sudah ditentukan ini. Meski demikian, meskipun tetap diterapkan bubble, namun untuk menjaga protokol kesehatan ini sangat ketat, Irma dan Ajat. Di antaranya semua yang terlibat ini wajib melakukan tes antigen 2 kali sehari dan juga tes PCR seminggu sekali. Dan juga kita tetap harus diwajibkan untuk menggunakan masker, lalu juga tetap diingatkan untuk menjaga jarak satu sama lain. Dan tentunya ini sangat berbeda dikarenakan kita tahu juga dengan sistem bubble ini banyak sekali badminton lovers di luar sana yang mungkin sedikit kecewa karena tidak bisa menyaksikan. Namun ya, dan juga dukungan ini berbeda caranya diberikan oleh badminton lovers, diantaranya dengan mengirimkan hadiah-hadiah seperti rangkaian bunga, bukan hanya atlet Indonesia saja tapi juga untuk atlet dari negara lain. Irma dan Ajat. Bayu, tadi disebutkan bahwa gelaran badminton ini tidak dihadiri oleh pendukung begitu karena digelar secara di tengah pandemi. Apakah sebenarnya gelaran ini walaupun tidak ada pendukung yang menonton berdampak bagi sektor pariwisata di Bali? Ya, Irma dan Ajat, kalau kita lihat memang meskipun diselenggarakan di sistem bubble, namun sedikit atau banyak ini pastinya berdampak dengan sektor pariwisata di Bali. Di antaranya di mana IBF ini diselenggarakan di The Westin Resort Nusa Dua Bali, di mana di The Westin sendiri ini sudah ada beberapa fasilitas yang memang tidak menghilangkan nuansa Bali, di mana kita tahu Bali identik dengan liburannya, di mana tidak perlu keluar, namun atlet dari mancanegara ini juga bisa merasakan indahnya pantai di Nusa Dua Bali ini. Lalu juga ada beberapa tempat yang memang kental dengan culture-nya. Bahkan kemarin meskipun dengan sistem bubble memang mereka diagendakan untuk menengok indahnya Uluwatu dan juga menyaksikan performa Tari Kecak dengan epos Ramadan Sita. Dan juga memang ini sangat dibatasi di mana mereka hanya boleh dari The Westin Resort Nusa Dua Bali ini hanya boleh langsung masuk ke bis lalu juga langsung turun lagi di Uluwatu dan mereka bisa menyaksikan. Namun ini memang sangat berkesan bagi mereka. Mereka mengatakan bahwa ada beberapa dari mereka yang baru pertama kali ke Bali dan mereka memang sangat terkesima dan mungkin berniat untuk datang lagi ke Bali. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang ada pengaruh dari adanya IBF ini untuk pariwisata, dan tentunya menjadi harapan kita semua. Memang Bali ini kan identik dengan pariwisata dan juga sektor pariwisata yang bisa menghidupi masyarakat Bali, dan harapan kita semua bahwa nantinya dengan adanya event-event seperti ini bisa membangkitkan kembali roda perekonomian untuk membangkitkan dari sektor pariwisata. Irma dan Ajat. Iya, ini untuk agenda selanjutnya siapa saja penampil yang akan dinanti? Tentu saja para atlet badminton Indonesia yang masih terus akan berlaga untuk besok dan seterusnya. Kalau kita lihat dari 6 nomor, pastinya salah satu yang paling dinanti adalah pertandingan dari Jonathan Christie atau Jojo. Namun yang menarik, Irma dan Ajat, memang tadi saat Jojo seharusnya bertanding melawan Anders Antonsen, namun memang tak butuh waktu lama untuk Jojo akhirnya bisa membawa Indonesia ke babak berikutnya, yaitu babak semifinal. Ini dikarenakan Antonsen yang memang akhirnya melakukan walk out dikarenakan cedera yang di bagian dada yang dialaminya. Namun sampai nanti masih ada sekitar 2 wakil Indonesia lagi, diantaranya itu ganda putra, yaitu Fajar dan Rian yang nanti akan berlaga, dan juga si ganda putri yaitu adalah Febriani dan juga Amalia nantinya akan bertanding. Kita lihat keseruannya pastinya. Irma dan Ajat. Baik, Bayu, event ini sebenarnya menjadi prestasi gitu bagi Indonesia karena bisa diselenggarakan di masa pandemi. Salah satu tujuan penyelenggara adalah menunjukkan kepada dunia keberhasilan Indonesia menangani pandemi. Lalu bagaimana sebenarnya respon negara yang ikut serta terkait hal ini? Iya,
Kebetulan kami juga kemarin sempat berbincang sedikit dengan siapapun yang terlibat di dalam event ini. Di antaranya ada atlet dan juga mungkin officials yang berasal dari luar Indonesia. Dan mereka cukup terkesima dari bagaimana event ini diselenggarakan dengan sistem bubble yang begitu ketat. Di antaranya dikarenakan memang beberapa protokol kesehatan yang diterapkan di venue ini cukup ketat dan juga memang dari adanya sistem bubble namun tidak mengurangi esensi panorama Bali dan juga pariwisata yang ada di venue. Dan memang mereka sempat menyatakan bahwa mereka cukup kagum dari adanya sistem bubble yang diterapkan di event ini dikarenakan memang mereka masih bisa menikmati dan tanpa ada rasa bosan, namun juga mereka merasa tetap dijaga terutama oleh pihak Indonesia. Irma dan Ajat. Baik, seru sekali nampaknya. Terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Bali dan selamat bertugas kembali. Iya, pemirsa, para pebulu tangkis dunia yang kini berada di Bali kebanjiran kiriman kado. Ya, kado-kado itu memenuhi lobi dari hotel lokasi Gelembung Indonesia Badminton Festival. Meski Indonesia Badminton Festival 2021 digelar secara tertutup, antusiasme para penggemar bulu tangkis untuk menunjukkan cinta dan juga dukungan terhadap para idolanya. Mereka diperkenankan mengirim bingkisan ke hotel di The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk disampaikan kepada para pemain. Berbagai kado mulai dari bunga hingga boneka memenuhi lobi hotel. Panitia penyelenggara sudah mengantarkan sebagian, sementara yang masih menumpuk di lobi akan ditunggu 24 jam hingga diambil oleh para atlet. Sebagai bentuk cinta ya, sekalipun tidak bisa nonton langsung karena ada protokol kesehatan, tetap berkirim kado memberikan semangat bagi atlet kita. Betul sekali. Dan informasi ini juga pemirsa mengakhiri Indonesia Petang hari ini. Saksikan terus program Simi Fast Indonesia Open 2021 live di MNC Sport 2 dan 3 Channel 98 dan 99 MNC Vision. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajat Wiratma. Dan saya Irma Meda. Sampai jumpa.